Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mekah, kejadian ini terjadi pada tahun 1998. Sebuah training motivasi diselenggarakan untuk siswa-siswa SMU kelas 1 dan 2. Pemateri membagikan selembar kertas A4 dan meminta para peserta untuk menggambarkan sesuatu di atas kertas. Untuk menggambarkan diri mereka, apakah itu cita-cita, keadaan keluarga, atau apapun. Maka seluruh peserta pun menggambar. Sebagaimana anak SMU pemula yang masih senang bermain dan bercanda. Tidak ada yang serius menanggapi perintah tersebut. Gambar mereka hanya candaan, menggambar ini dan itu. Sampai seorang dari mereka, seorang siswi kelas 1 SMU menyerahkan gambarnya yang berbeda dari yang lainnya. Gambar bunga mawar yang dipenuhi duri dengan background warna hitam. Pemateri menanyainya, "Kamu menggambar apa?" Dia menjawab, "Saya menggambar mawar berduri." Ditanya lagi, "Apa maksudnya?" Dan dia mengatakan, "Mawar itu sempurna karena ada durinya. Mawar itu sempurna justru karena punya duri. Cuma banyak orang bilang, duri pada mawar itu mengurangi keindahan mawar, merusak keindahan mawar, mengganggu mawar. Justru duri itulah yang membuat mawar dikatakan mawar. Duri itulah yang membuat mawar dikatakan sempurna." Pemateri lalu bertanya padanya, "Lah, lalu hubungannya apa dengan kamu?" Dia menjawab, "Saya menggambarkan diri saya, seorang perempuan seperti mawar. Dan duri itu adalah aturan Tuhan bagi setiap perempuan. Aturan Tuhan bagi setiap wanita, seperti duri pada mawar." Banyak orang bilang, aturan Allah bagi setiap perempuan itu merusak keindahan perempuan, membuat perempuan susah bergaul, susah bekerja, susah beraktivitas. Padahal seperti duri pada mawar, aturan itu juga yang membuat wanita sebagai wanita. Saya mawar berduri. Saya wanita. Dengan apa yang Tuhan mau saya lakukan, saya akan lakukan. Dengan apa yang Tuhan mau saya kenakan, saya kenakan. Apa yang Tuhan mau saya rasakan, akan saya rasakan. Apa yang Tuhan mau saya katakan, akan saya katakan. Apa yang Tuhan mau saya lakukan, akan saya lakukan. Maka, saya mawar berduri. Saya perempuan dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau ada pada diri saya. Sahabat, waktu itu, seluruh ruangan yang berisi sekitar 200 peserta hening terdiam. Tidak menyangka ada satu orang yang serius di antara mereka yang hanya bercanda saja. Lalu, dia ditanya lagi, "Kenapa di belakangnya dikasih warna gelap hitam? Kan bisa dipilih warna kuning, hijau, merah, biru, atau yang lainnya. Kenapa dikasih warna gelap?" Siswi kelas 1 SMA itu memberi jawaban yang luar biasa. "Saya tidak mau menjadi mawar berduri di tengah taman. Kalau saya menjadi mawar berduri di tengah taman, gampang orang untuk memetik saya, mudah untuk memetik saya. Hanya ada denda 50.000 atau 2 bulan kurungan, lalu orang memetik saya dengan sangat mudah. Saya tidak mau seperti itu. Saya ingin menjadi mawar berduri di tepian jurang. Makanya saya mewarnainya dengan warna gelap di belakangnya. Saya ingin menjadi mawar berduri di tepi jurang. Karena suatu saat nanti, saya yakin kalau kelak ada seorang laki-laki yang memetik saya, dia pasti seseorang yang paling berani mengorbankan nyawanya untuk saya. Resikonya besar di tepi jurang. Nyawa, bukan sekedar denda, bukan sekedar kurungan beberapa bulan saja. Luar biasa. Luar biasa. Seluruh isi ruangan bersorak terkagum-kagum
dengan pemikiran siswi ini. Beberapa tahun setelah kejadian itu, terdengar kabar bahwa siswi luar biasa ini, yang berasal dari keluarga yang sangat sederhana ini, bahkan ternyata dia memiliki penyakit jantung. Dengan penampilannya sederhana, lulus tanpa syarat di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan sekarang, dia sudah berkeluarga dan punya anak, serta berhasil menjadi dokter spesialis di Depok. Luar biasa. Dia menjadi indah karena dia tidak pernah memburukkan gambarnya. Kalau orang bertanya tentang siapa dia, maka dia menjawab dengan indah. Karena dia yakin Allah akan bantu mengindahkan masa depannya. Kalau orang tanya cita-citanya, dia akan katakan yang terbaik. Karena dia yakin, apapun keadaannya hari ini, Allah akan membantu mengindahkan cita-citanya di depan. Sahabat, seorang menjadi besar karena dia tidak pernah merasa kecil. Buat kita yang memiliki Allah yang maha itu, kenapa kita merasa kecil? Kalau hari ini kita merasa tidak punya harta, kita miskin, tapi kan kita hidup bersama Allah yang Maha Kaya. Jadi kenapa kita harus minder karena kemiskinan kita? Kalau hari ini kita merasa kecil, toh kita dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita dengan Allah yang Maha Besar. Jadi kenapa kita begitu takut dengan kekecilan kita? Kalau hari ini kita merasa tidak berilmu, toh kita senantiasa hidup dengan Allah yang Maha Tahu. Jadi mengapa kita harus merasa takut, minder, tidak percaya diri, hanya karena apa yang kita miliki sekarang?